Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap dan kakak percaya adik-adik dalam keadaan yang dahsyat dan luar biasa bersama Yesus. Kita akan memulai ibadah kita setelah minggu hari ini tanggal 17 Oktober 2021. Namun kok sepi ya? Mana ya temannya? Biasanya kan berdua. Itu dia. Hai Adi. Halo Kak, apa kabar? Puji Tuhan, dahsyat dan luar biasa. Gimana kabarnya Adi? Sama dahsyat dan luar biasa juga. Keren. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat dan luar biasa kan? Adi, Ya. yuk kita mulai saja sebuah minggu kita pagi hari ini. Ayo, teman-teman sudah menunggu. Ayo. Mari teman-teman kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian hari ini harinya kita. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tadi seperti pujian pada hari ini tadi yang baru saja kita pujikan, mari kita bersukaria, bersukacita di dalam Tuhan, karena hari ini hari yang diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik semua, sebelum kita lebih jauh lagi untuk kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami sehingga pada saat ini kami boleh menonton acara ibadah sekolah minggu dan remaja KPB Margarayu kami pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan dalam ibadah kami hari ini dari awal, tengah, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Adi, aku mau tanya, apa yang akan Aldi lakukan kalau dipanggil? Ya pastinya menyahut dong Kak. Iya, menyahut ya. Ya pasti ya. Nah, tapi gimana ketika yang memanggil Adi itu tidak terlihat? Si takut dong Kak. Udah nggak kelihatan orangnya. Nah itu, Aldi cari-cari nggak ada. Iya. Iya. Nah, seperti cerita sekolah minggu kita pada pagi hari ini, belajar tentang seseorang yang dipanggil, tapi dia belum kenal sama yang memanggil. Siapa ya Kak? Nah, masalah kan? Salah. Nah, kalau begitu kita perhatikan, kita dengar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Pandai pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, kita akan memuji nama Tuhan dulu dengan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan.
terima kasih atas anugerah-Mu yang berlimpah-limpah pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan benar dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam sekolah minggu online GKPB Marga Rahayu Bangli. Nah adik-adik, saat ini kakak senang sekali di pagi hari yang indah ini kita bisa bertemu walaupun secara online. Kiranya tidak mengurangi sukacita kita semua untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Nah hari ini kakak akan membawakan renungan yang berjudul Samuel menerima panggilan Tuhan. Nah adik-adik, mari kita buka Alkitabnya. Kita buka 1 Samuel pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-9. 1 Samuel 3, kita akan baca ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-9. Nah, jika adik-adik sudah menemukan, adik-adik simak dengan baik, kakak akan membacakan untuk kita semua. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Nah adik-adik, kita akan lanjutkan baca 1 Samuel pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 2. Kakak akan bacakan. Dan perkataan Samuel sampai seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenhazer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Nah, demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Sekarang kakak akan bercerita tentang firman Tuhan hari ini. Nah, pagi ini kakak mau cerita tentang seorang anak laki-laki di mana dia mendengar dan dipanggil oleh Tuhan. Nah, diceritakan ada seorang bapa bernama Elkana dan istrinya bernama Ibu Hana. Nah, Ibu Hana ini tidak bisa mempunyai anak. Dia merasa sangat sedih adik-adik, namun dia tidak pernah berhenti untuk selalu berdoa, memohon kepada Tuhan agar kiranya Tuhan menganugerahkan seorang anak bagi dirinya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, seiring berjalannya waktu dengan ketekunan Ibu Hana ini berdoa, maka Tuhan pun mendengar dan menjawab doa Ibu Hana ini. Tuhan pun menganugerahkan kepada Bapak Elkana dan Ibu Hana ini seorang anak laki-laki, dan mereka memberi nama anak itu Samuel. Siapa adik-adik? Ya, Samuel. Nah, nama Samuel ini bukan sembarang nama adik-adik. Samuel ini mempunyai arti yaitu Allah mendengar. Nah, karena bagi mereka Tuhan sudah mendengar dan
menjawab doa mereka. Nah, ketika Samuel ini sudah lahir dan menjadi anak kecil, Ibu Hana ini membawa Samuel ke rumah seorang imam yang berada di Silo, yang bernama Imam Eli. Nah, untuk dijadikan seorang hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan seumur hidupnya. Nah, adik-adik, bersama Imam Eli ini, Samuel pun dididik dan dibina seturut dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, pada suatu malam Samuel ini lagi tertidur dengan nyenyak. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil namanya. Seperti ini adik-adik. Samuel, Samuel. Nah, seketika Samuel pun terbangun dan menjawab, "Ya, Bapak." Nah, karena apa? Karena Samuel berpikir Imam Eli lah yang memanggilnya. Samuel pun berlari menemui Imam Eli yang sedang tertidur juga di kamarnya. Lalu Samuel membangunkan Imam Eli. Dia berkata, "Ya Bapak, bukankah Bapak yang memanggil aku?" Tapi Imam Eli menjawab bahwa bukan dia, adik-adik, yang memanggilnya. Lalu Imam Eli pun menyuruh Samuel untuk kembali tidur. Nah, saat Samuel ini tertidur lagi, kedengaran lagi suara yang memanggil Samuel untuk yang kedua kalinya. Nah, Samuel pun kembali datang menemui Imam Eli, dan ternyata bukan Imam Eli juga yang memanggilnya, adik-adik. Saat peristiwa itu terulang untuk ketiga kalinya, akhirnya Roh Tuhan pun bekerja dalam hati Imam Eli bahwa sesungguhnya itu adalah suara Tuhan. Menurut Imam Eli, Samuel ini adalah hamba Tuhan yang akan diutus kepada bangsa Israel. Nah, oleh sebab itu adik-adik, berkatalah Imam Eli kepada Samuel seperti ini, "Pergilah tidur Samuel, dan apabila ada yang memanggil lagi, jawab sajalah begini, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Nah, Samuel pun akhirnya mentaati kata-kata Imam Eli. Dia pun kembali ke kamarnya untuk tidur. Dan saat tertidur pun kembali adik-adik Samuel mendengar suara yang memanggilnya. Samuel pun menjawab seperti apa yang diperintahkan Imam Eli. Dia menjawab begini, "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Akhirnya Tuhan pun berfirman, berbicara kepada Samuel. Nah, adik-adik, singkat cerita, Samuel pun tumbuh besar dan dia menjadi pemuda yang tampan, pemuda yang perkasa. Samuel selalu mendengar dan dia taat kepada firman Tuhan. Tuhan pun mempercayai dan memakai Samuel dengan sangat luar biasa untuk menjadi alat di dalam memimpin bangsa Israel agar mau mendengar, melakukan, mau percaya, dan mau melayani Tuhan sepenuh hati mereka. Nah, jadi adik-adik, kita dapat belajar dari kisah Samuel ini bahwa menjadi hamba Tuhan bukanlah hal yang sembarangan. Di usianya yang masih belia, yang masih kecil, ia diperkenankan Tuhan untuk mendengar suara Tuhan dan dipanggil untuk melayani apa yang Tuhan kehendaki. Nah, adik-adik, dalam perjanjian lama, hamba Tuhan itu disebut sebagai nabi, adik-adik, sedangkan dalam perjanjian baru saat ini disebut dengan sebutan pendeta, penatua, diaken, dan penginjil yang ada dalam jabatan gerejawi. Nah, Samuel ini memberikan diri untuk melayani Tuhan, menjadi nabi. Jadi, adakah adik-adik sekolah minggu ini yang bercita-cita untuk menjadi hamba Tuhan nantinya, menjadi pendeta, penginjil, diaken, atau yang lainnya? Nah, adik-adik, walau kita tidak mengenal suara Tuhan secara langsung, tetapi adik-adik bisa mendengar suara Tuhan dengan cara membaca Alkitab secara pribadi, sering mendengar renungan-renungan firman Tuhan, rajin berdoa, dan tentunya rajin ikut dalam persekutuan sekolah minggu.
Nah, jadi adik-adik, berilah diri kalian kepada Tuhan Yesus sedari kecil, dan mari ikutlah ambil bagian di dalam pelayanan gerejawi. Misalnya di gereja, jika kita ibadah offline, banyak hal yang dapat kita lakukan. Contohnya, memimpin pujian, membawa kantong persembahan, atau memimpin doa persembahan. Nah, jadi demikian adik-adik cerita yang bisa kakak sampaikan hari ini tentang seorang anak yang bernama Samuel. Dan untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk ambil sikap berdoa. Kita akan mengaminkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu, atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami anak-anak sekolah minggu GKPB Marga Rahayu Bangli, di mana hari ini Tuhan kami sudah boleh belajar, kami sudah boleh merenungkan firman Tuhan, kami sudah boleh belajar tentang seorang anak kecil yang bernama Samuel. Bapa, kiranya kami pun bisa meneladani apa yang Samuel perbuat. Dia boleh mendengar, dia boleh dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa, jadikanlah firman hari ini berkat bagi kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu. Kiranya Engkau yang memberkati kami, menuntun kami, sehingga benar-benar firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, setiap hari, setiap saat. Bapa, terima kasih Engkau sangat mencintai kami anak-anak Tuhan, sehingga Engkau senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa, kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat, sumber kehidupan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita pagi hari ini terambil pada 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-9 saja, yang berbunyi demikian. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Sekian dulu adik-adik perjumpaan kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan taat untuk mengikuti sekolah minggu online ini. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Ceritanya keren ya Kak? Benar Aldi. Kita bisa dipanggil Tuhan menjadi apapun yang Tuhan mau. Baik, ini berarti kita udah hampir selesai. Namun sebelum itu kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menaikkan pujian Kerja Kristus yang Ya, benar Aldi. Namun sebelum nanti doa berkat, akan ada kesaksian yang menarik dari Pendeta Agus Silatangun. Bagaimana beliau waktu kecil sudah dipanggil Tuhan. Nah, jangan-jangan adik-adik yang di rumah, teman-teman yang di rumah, ada juga yang dari kecil dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya, menjadi apapun yang Tuhan mau. Yuk kita pujikan dengan sukacita. Carilah kami yang lebih pasti hidup penuh kemenangan setiap hari, suatu saat.
olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. La la la, Yesus luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sampai jumpa teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye-bye. Shalom adik-adik semua. Dalam kesempatan kita beribadah pada hari ini, Pak Pendeta mau bercerita sedikit tentang bagaimana sih kisah perjalanan hidup Pak Pendeta dari kecil bahkan bisa jadi pendeta seperti sekarang. Nah, jadi adik-adik, Pak Pendeta sebenarnya memang bercita-cita untuk menjadi seorang pendeta ketika Pak Pendeta masih sangat kecil. Pada waktu itu Pak Pendeta masih TK, dan Pak Pendeta waktu itu jarang sekali bisa diantar dan dijemput oleh Papa sama mamanya Pak Pendeta, karena Papa sama mamanya Pak Pendeta sibuk dengan pekerjaan. Tetapi pada waktu itu Pak Pendeta rupanya sering dijemput oleh seorang vikaris yang melayani di jemaatnya Pak Pendeta dulu. Nah, Pak vikaris ini orangnya sangat baik hati, sangat ramah, dan dia sering menjemput Pak Pendeta ke sekolah. Nah, pada waktu itu kemudian Pak Pendeta memiliki pikiran, memiliki perasaan bahwa seorang pendeta, seorang vikaris itu adalah orang-orang yang benar-benar berhati mulia. Mereka adalah orang-orang yang baik, yang selalu siap untuk menolong setiap pribadi yang membutuhkan. Nah, pada waktu itulah kemudian Pak Pendeta memutuskan untuk bercita-cita menjadi seorang pendeta. Nah, tapi tentu saja adik-adik, untuk mencapai cita-cita itu Pak Pendeta harus tetap tekun di dalam melakukan tugas sehari-hari. Pak Pendeta masih menjalani aktivitas sebagai seorang siswa, baik di SD, di SMP, dan juga di SMA. Dan kemudian Pak Pendeta pun pergi ke Jogja untuk mengenyam atau menjalani pendidikan sebagai seorang mahasiswa teologi. Nah, mahasiswa teologi itu apa? Itu adalah para siswa atau orang-orang yang disiapkan untuk menjadi calon pendeta. Nah, singkat cerita adik-adik, Pak Pendeta kemudian lulus tahun 2010 dan mulai masuk ke GKPB, ya.
mulai pelayanan pada waktu itu di Seririt, kemudian sempat pindah ke daerah Sepang, itu masih di daerah Buleleng, kemudian pindah lagi ke Karangasem, dan pada akhirnya sekarang berada di Bali bersama dengan adik-adik. Nah, perjalanan Pak Pendeta untuk menjadi seorang pendeta itu harus melewati berbagai hal tentunya. Ada orang-orang yang setuju, ada yang tidak setuju, nah itu kan pasti gitu ya. Nah, jadi yang mau Pak Pendeta katakan kepada adik-adik semua, apapun cita-cita adik-adik, kiranya adik-adik dapat melakukannya dengan tekun ya dari sekarang, dan bahkan juga tekun untuk memperjuangkannya. Nah, sekarang adik-adik mungkin masih dalam usia sekolah, tekunlah untuk belajar terlebih dahulu. Nanti akan tiba saatnya bagi adik-adik untuk dapat menggapai cita-cita yang adik-adik boleh idam-idamkan, dan adik-adik dapat membaktikan diri adik-adik ya dengan profesi, dengan pekerjaan yang adik-adik tekuni. Yang penting sekarang adik-adik, kalau adik-adik punya cita-cita yang tinggi nanti, yang penting adalah sekarang ini adik-adik tetap bertekun ya dalam setiap hal yang adik-adik lakukan. Kalau misalnya sudah waktunya untuk sekolah, bersekolahlah dengan baik. Kalau tiba waktunya adik-adik untuk belajar dan juga melakukan tugas sehari-hari di rumah, lakukan dengan tekun. Kalau tiba waktunya untuk berdoa dan beribadah, lakukan juga dengan penuh kesetiaan. Dan dengan dengan perjuangan yang adik-adik boleh lakukan, maka Pak Pendeta percaya bahwa semua cita-cita dari adik-adik semua pasti akan terwujud. Dan mungkin ada di antara adik-adik yang punya cita-cita menjadi pendeta juga atau menjadi pelayan Tuhan. Nah, itu cita-cita yang baik ya. Dan kiranya mulai dari sekarang adik-adik boleh bertekun dan melakukan semuanya dengan penuh sukacita. Ya, seperti yang Pak Pendeta tadi katakan, apapun tugas adik-adik sekarang, kiranya adik-adik dapat senantiasa mengerjakannya dengan tekun dan dengan kesetiaan. Nanti tiba waktunya, pasti cita-cita adik-adik akan terwujud. Baik adik-adik, demikian yang Pak Pendeta boleh sampaikan sebagai sebuah kesaksian singkat untuk kita semua. Kiranya adik-adik juga dapat mengambil sebuah pembelajaran atau hikmah dari apa yang Pak Pendeta boleh sampaikan. Tetap semangat adik-adik dalam menjalani keseharian ke depan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, sekarang mari kita bersama-sama menutup ibadah kita dengan kita memohon berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tetap memelihara, memberkati, menyertai adik-adik semua di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua, dan Tuhan Yesus kiranya